Bab 257. Jangan kasar pada Tuan Ye. Kakak, bagaimana sikapmu? Kamu sebenarnya menyebut ini kecil. Mata pemuda itu melebar, tepat ketika dia akan berbicara. Retak, dia menampar wajahnya lagi. Setelah itu, wanita itu memandang lelaki tua yang mengikutinya dan menginstruksikan, Lao Yong, kirim anak ini ke mobil, jika dia berani tidak sopan, tampar saja dia. Ya, Bu. Segera, hanya wanita dan Chen Ye yang tersisa di pintu villa. Wanita itu tersenyum, cukup menawan, dan bahkan membungkuk kepada Chen Ye, dan berkata, Tuan Ye, nama saya Han Yan, itu saudara saya Han Ming barusan, saya minta maaf kepada Anda atas apa yang dia lakukan. Jika orang-orang di lingkaran ibu kota tahu bahwa Han Yan sangat rendah hati di depan seorang anak, dia pasti akan menjatuhkan rahangnya. Mengerti? Tepat saat Chen Ye hendak menutup pintu, Han Yan mengulurkan tangannya. Tuan Ye, tolong dengarkan saya. Saya tahu bahwa keterampilan medis Tuan Ye tercerahkan. Dia tidak hanya mengeluarkan Jurendra yang sekarat dari gerbang neraka, tetapi dia juga membangunkan orang tua yang tak terhitung jumlahnya yang tidak berdaya oleh dokter. Di dunia, jika seseorang bisa menyelamatkanku kepala keluarga Han, hanya ada Tuan Ye. Jelas, penyelidikan Han Yan ini sangat jelas. Dia tidak hanya tahu bahwa dia telah menyelamatkan nenek Xiao Sui, dia bahkan tahu bahwa dia telah menyelamatkan Jurende di Jiangcheng. Melihat Chen Ye tidak berbicara, Han Yao tersenyum sedikit dan melanjutkan. Tuan Ye, Anda dapat mengajukan persyaratan apapun, dan keluarga Han di ibu kota pasti akan memuaskan Anda. Saya hanya berharap Tuan Ye akan mencoba ketulusan keluarga Han kami. Tidak peduli apa hasilnya, keluarga Han saya akan mengucapkan terima kasih. Setelah Han Yan selesai berbicara, dia menatap Chen Ye dengan penuh harap. Dia berpikir bahwa Chen Ye akan tergerak, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Ye berkata dengan dingin, di dunia ini, orang mati setiap hari, dan sebelum hidup dan mati, semua orang sama. Hal yang sama berlaku untuk kepalamu. Keluarga Han. Juga, di Chen Ye saya di mata saya, siapa yang harus diselamatkan adalah pilihan saya, dan saya tidak akan menyia-nyiakan energi saya untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak relevan. Saya tidak akan mengirimkannya. Wajah Han yang pucat dan bahkan sedikit kesal. Dia dan Han Ming, satu menyanyikan wajah putih dan yang lain menyanyikan wajah merah, mereka pikir itu akan efektif. Tanpa diduga, Chen Ye ini tidak akan memakan set ini sama sekali. Tuan Ye, bukankah terlalu berdarah dingin bagimu untuk melihat kematian seperti ini? Terlebih lagi, posisi keluarga Hanku di dunia seni bela diri Cina, jika kamu menyelamatkannya, mungkin itu akan memberimu perlindungan. Ledakan. Chen Ye menutup pintu secara langsung, hanya menyisakan kata dingin. Aku, Chen Ye, telah bertindak sepanjang hidupku dan tidak membutuhkan perlindungan dari kekuatan apapun. Juga, jika keluarga Hanmu berani membunyikan bel pintu untuk mengganggu istirahatku, aku berjanji, aku akan menguburmu di sini selamanya. Han Yan melihat ke pintu yang dingin dan tenggelam dalam kontemplasi. Dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung untuk datang ke provinsi Jiangnan kali ini. Saya tidak pernah berpikir saya akan ditolak begitu kejam. Apakah dia Chen Ye gila? Berani menolak keluarga Han? Di villa. Xiao Sui mungkin telah mendengar gerakan itu, mengganti pakaiannya dan berjalan. Mei Mu memandang Chen Ye dan bertanya, apakah keluarga Han datang menemuimu? Chen Ye mengangguk. Pertama, dia tidak melihat ketulusan dari keluarga Han, hanya kesombongan, dia tidak bisa menyelamatkannya. Kedua, keluarga Han terhubung dengan Biro Seni Bela Diri Huaxia, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk menyelamatkannya. Ketiga, meskipun keluarga Han di ibu kota tidak sebanding dengan keluarga seni bela diri di provinsi Jiangnan, tidak ada kekuatan yang memenuhi syarat untuk membuat Chen Ye merendahkan. Mengapa dia ingin menyelamatkan? Xiao Sui menuangkan segelas air untuk Chen Ye dan berkata, sepertinya Anda menolak, atau tidak apa-apa, meskipun keluarga Han memiliki bisnis besar. Saya mendengar bahwa keluarga Han sangat serakah, dan jika Anda mengambil satu kesempatan, mereka akan bertambah 1 inci. Namun, jika keluarga Han membalas, itu akan merepotkan. Tetapi menurut cara Anda melakukan sesuatu, tentu saja Anda tidak akan takut pada mereka, bukan? Mata indah Xiao Sui memiliki tampilan yang berbeda. Dia terbangun bukan karena bel pintu, tetapi karena panggilan telepon. Telepon ini dari salah satu temannya, yang sepertinya menanyakan tentang Chen Ye. Xiao Sui tidak bertanya, tetapi ketika dia bertanya, dia menemukan bahwa Chen Ye benar-benar membunuh Tang Ao, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan.
Tidak hanya itu, tetapi juga bertaruh melawan platform seni bela diri dengan Fang Zongxin dari Biro Seni Bela Diri Huaxia. Temannya bertanya tentang hasil dari platform seni bela diri. Sekarang, jelas bahwa Chen Ye menang. Mata indah Xiao Sui menjadi semakin indah, menatap Chen Ye dalam-dalam, wajahnya yang sempurna penuh kejutan, keterkejutan. Dia ingin melihat Chen Ye lewat. Pemuda yang dulunya tidak berguna ini perlahan-lahan berdiri di tengah badai. Hal-hal mustahil yang tak terhitung jumlahnya telah dimungkinkan olehnya. Mungkin tidak akan lama sebelum Chen Ye bukan lagi orang pertama di Jiangcheng, tetapi orang pertama di Provinsi Jiangnan. Akankah dia mampu memperjuangkan kebahagiaannya sendiri saat itu? Tidak ada gerakan dari keluarga Qin, dan tidak ada panggilan telepon yang datang. Seharusnya masih di pegunungan Kunlun. Tidak mengundang ahli, bagaimana jika keluarga Qin tiba-tiba kembali? Ini adalah kekhawatiran terbesarnya. Saat ini, mungkin hanya Chen Ye yang bisa menghentikan keluarga Qin di seluruh provinsi Jiangnan. Satu-satunya harapannya sekarang adalah pria kuat di Gunung Kunlun menolak keluarga Qin. Dengan cara ini, kekuatan Chen Ye masih mungkin melawan keluarga Qin. Tetapi bagaimana jika keluarga Qin berhasil? Apa yang harus dia lakukan? Apa yang kamu pikirkan? Chen Ye melambaikan tangannya di depan Xiao Sui, dia mengucapkan beberapa patah kata, tetapi Xiao Sui tampaknya berkeliaran dan tidak bereaksi sama sekali. Xiao Sui akhirnya bereaksi dan berkata sambil tersenyum, tidak. Tidak ada, saya hanya memikirkannya lagi, mengapa San Yi tidak kembali, saya berencana untuk belajar beberapa hidangan darinya hari ini. Kalau tidak, aku akan mencobanya hari ini. Aku seharusnya tidak lebih buruk darimu dalam memasak. Chen Ye berkata dengan serius. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena beberapa informasi yang diberikan Chen Qingchang kepadanya kebetulan berisi beberapa hidangan langka dari zaman kuno. Bahan-bahan ini tidak rumit, dia harus bisa mendapatkannya. Intinya adalah bahwa makanan langka ini diolah dengan energi spiritual dan dilengkapi dengan bahan obat-obatan, setelah dikonsumsi akan membawa manfaat besar bagi tubuh. Apakah kamu yakin? Mata indah Xiao Sui menunjukkan sedikit keterkejutan. Tentu. Oke, San Yi dan aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Ayo buat pernyataan dulu, kita tidak bisa memesan takeout terlebih dahulu. Itu diperlukan. Tepat ketika Xiao Sui dan Chen Ye sedang mengobrol dengan gembira, sebuah panggilan telepon datang. Xiao Sui mengeluarkan ponselnya dan melirik ID penelepon, senyum di sudut mulutnya tiba-tiba mengeras. Qin Sengyang. Apakah itu sangat kebetulan? Chen Ye merasa bahwa wajah Xiao Sui sedikit salah, dan bertanya, ada apa? Xiao Sui menggelengkan kepalanya, ini hanya panggilan telepon yang melecehkan. Ngomong-ngomong, aku akan pergi ke kamar untuk mengambil sesuatu. Ini adalah produk khusus yang aku bawakan untukmu dari tempat lain. Kamu menungguku di bawah. Chen Ye mengangguk. Meskipun Xiao Sui merasa sedikit aneh, dia tidak terlalu memikirkannya. Segera, Xiao Sui datang ke kamar dan mengunci pintu dan jendela kamar. Kemudian tekan tombol jawab. Xiao Sui, saya punya kabar baik untuk Anda. Keluarga Qin kami akan kembali lusa. Saya harap Anda dapat menyambut keluarga Qin saya dalam kondisi terbaik Anda hari itu. Tentu saja, dan Tuanku Qin Sengyang. Mungkin lusa, situasi di Provinsi Jiangnan akan berubah total. Hanya keluarga Qin saya yang dihormati di seluruh Provinsi Jiangnan. Keluarga Qinku. Ini adalah surga Provinsi Jiangnan. Bab 258. Xiao Sui sedikit menyusut ketika dia mendengar kata-kata Qin Sengyang. Dari kata-katanya, dia tahu dua hal. Pertama, keluarga Qin akhirnya kembali dari Gunung Kunlun. Kedua, ahli dari pegunungan Kunlun sebenarnya diundang kembali oleh keluarga Qin. Brengsek. Ada sedikit kemarahan dan kepanikan di matanya. Ketika keluarga Qin kembali kali ini, jika tuannya benar-benar sama dengan legenda, maka seluruh provinsi Jiangnan akan mengalami perubahan besar. Lebih penting lagi, pertunangannya akan sulit ditolak. Dia memikirkan Chen Ye untuk pertama kalinya. Dalam situasi saat ini, bisakah Chen Ye melakukan sesuatu? Kemampuan Chen Ye untuk membunuh Tangao setidaknya menunjukkan bahwa kekuatan seni bela dirinya tidak lemah sama sekali. Kunci masalah terbesar Chen Ye adalah dia tidak memiliki kekuatannya sendiri. Tiansheng Group paling banyak adalah bisnis, alat untuk menghasilkan uang. Tidak mungkin untuk membandingkan dengan begitu banyak orang kuat di keluarga Qin. Poin kuncinya adalah ada pria kuat dari Gunung Kunlun yang berdiri di belakang keluarga Qin kali ini.
Xiao Wosui belum pernah merasa semarah ini sebelumnya, dia memaksa dirinya untuk tenang, tetapi ternyata itu tidak mungkin. Suara desakan Chen Ye sudah bisa didengar dari bawah. Xiao Wosui menggigit bibir merahnya dengan ringan, membuka koper, mengeluarkan jimat, dan kemudian turun ke Chen Ye. Ini untukmu, aku memintanya khusus untukmu. Xiao Wosui menghapus kabut di hatinya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Chen Ye terkejut, melihat jimat itu, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Mata penuh kelembutan. Dengan kekuatannya saat ini, jimat seperti apa yang dia butuhkan? Terlebih lagi, jimat ini tidak memiliki energi spiritual dan cahaya jasa sedikit pun, dan tidak memiliki banyak efek. Tentu saja, Chen Ye tidak membongkarnya dan meletakkan jimat di tubuhnya. Ruosui, ini adalah produk spesial yang kamu bawakan untukku? Apakah produk spesial begitu bijaksana akhir-akhir ini? Chen Ye tertawa. Xiao Wosui sedikit linglung, tidak apa-apa jika kamu memakainya. Ini sangat cocok. Aku punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku harus keluar. Tepat ketika Xiao Wosui hendak pergi, Chen Ye mengulurkan tangannya dan langsung memegang tangan batu giok Xiao Wosui. Tarik sedikit ke belakang. Xiao Wosui langsung jatuh ke pelukan Chen Ye. Kenapa aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Xiao Wosui menggelengkan kepalanya dengan keras, tetapi kepanikan di matanya tidak bisa menipu Chen Ye. Katakan padaku, apapun yang terjadi, aku di sini, dan langit runtuh, dan aku akan tetap menanggungnya. Mendengar kalimat ini, Xiao Wosui terkejut, dia memikirkan sesuatu, dan dengan ragu berkata, Chen Ye, seberapa kuat kamu sekarang? Chen Ye tidak menyangka pihak lain akan menjawab ini, dia merenung selama beberapa detik, pernahkah Anda mendengar tentang daftar Grandmaster Huaxia? Aku mendengarnya. Dikatakan sebagai peringkat prajurit kuno terkuat di Cina. Mata Xiao Wosui berkedip-kedip dengan cahaya. Saat ini, jika saya ingin berbicara tentang peringkat, itu harus ke-99, karena saya membunuh Fang Zongxin di peringkat ini. Tapi dalam hal kekuatan sebenarnya, aku tidak terlalu yakin. Kenapa kamu tiba-tiba berpikir untuk menanyakan ini? Mendengar jawaban ini, mata Xiao Wosui sedikit redup. Tapi segera kesuraman itu menghilang, digantikan oleh senyuman. Saya hanya bertanya dengan santai. Saya hanya sedikit penasaran ketika seseorang bertanya kepada saya tentang platform seni bela diri. Baiklah, saya akan kembali ke rumah Xia untuk mendapatkan sesuatu. Chen Ye melepaskan tangannya dan tidak terlalu memikirkannya. Setelah Xiao Wosui pergi, dia masih menelepon Ye Lingtian dan bertanya apakah keluarga Xia memiliki masalah baru-baru ini. Hasilnya tentu saja tidak. Chen Ye masih merasa ada yang tidak beres, dia mengeluarkan cangkang kura-kura dan koin tembaga dari kuburan reinkarnasi. Taruh di meja kopi. Tutup mata Anda dan cepat mencubit jari Anda. Detik berikutnya, koin tembaga di meja kopi berputar secara otomatis. Ini menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Cangkang kura-kura juga dipengaruhi oleh semacam gaya magnet, yang terus-menerus mengubah orientasinya. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melintas di antara benda-benda ini. Ini adalah mantra yang dia pelajari dari lelaki tua itu, meskipun dia tidak bisa melihat takdirnya sendiri. Tapi menyelidiki nasib Xiao Wosui sudah lebih dari cukup. Selama 10 detik, semuanya berhenti. Chen Ye membuka matanya memancarkan cahaya terang, dan 5 jarinya menampar meja kopi. Cangkang kura-kura dan koin tembaga tetap tidak bergerak. Matanya menatap gambar di atas meja kopi. Pertanda besar. Bencana berdarah. Wajah Chen Ye sedikit jelek, alasan mengapa lelaki tua itu membiarkannya masuk ke Jiang Cheng dulu. Hanya untuk menghentikan bencana berdarah Xiao Wosui. Bencana berdarah ini sudah cukup untuk membuatnya menyerah pada kematian. Dan satu-satunya yang merusak permainan adalah dia. Eksistensi di luar kendali surga. Dia selalu berpikir bahwa hari ini akan datang sangat terlambat, tetapi dia tidak pernah berharap itu terjadi baru-baru ini. Namun, menurut horoskop, seharusnya tidak hari ini. Meski begitu, Chen Ye tidak berani menganggapnya enteng, dan langsung menelepon raksasa. Dia mengirim foto Xiao Wosui kepadanya, dan kemudian memerintahkan, bahkan jika kamu mati, kamu tidak bisa membiarkannya mendapat masalah. Baik tuanku. Kekuatan raksasa hampir menghancurkan sebagian besar kekuatan seni bela diri di Provinsi Jiangnan. Dengan perlindungannya, Xiao Wosui secara alami adalah yang paling aman. Itu tidak cukup. Dalam beberapa hari ke depan, cobalah yang terbaik untuk tetap bersama Xiao Wosui. Tepat ketika Chen Ye sedang berpikir keras, Lei Shui menelepon. Tuan Ye, seseorang ingin bertemu denganmu. Tuan Ye, apakah Anda punya waktu untuk pergi ke ibu kota? Orang itu harus segera tiba di alamat Anda, kata Lei Shui dengan serius.
Dia tidak berpikir Chen Ye akan menolak, bagaimanapun juga, ini adalah kesempatan besar bagi Chen Ye. Terima kasih telah membantu saya mungkin memiliki sesuatu untuk dilakukan baru-baru ini dan tidak dapat meninggalkan provinsi Jiangnan, kata Chen Ye. Mendengar jawaban ini, Lei Shui tercengang. Chen Ye benar-benar menolak? Masih menolak undangan untuk pergi ke ibu kota? Apakah ini gila? Apakah Chen Ye ini akan menjadi orang pertama di dunia kuno? Lei Shui tahu bahwa Chen Ye arogan, dan juga tahu bahwa Chen Ye memiliki modal arogan. Tapi sama sekali tidak perlu untuk itu di depan orang itu. Siapa yang menyelamatkannya? Bab 259. Jika tidak ada yang kuat untuk menariknya dalam perselisihan antara Biro Seni Bela Diri dan Chen Ye sekarang, Chen Ye akan berada dalam bahaya besar. Tidak peduli seberapa kuat Chen Ye, bahkan jika ada raksasa misterius yang berdiri di belakangnya. Tidak berguna. Pada saat ini, Lei Shui sakit kepala. Dia ingin mengatakan Chen Ye, tapi dia tidak berani. Tuan Ye, kesempatan itu langka. Anda pergi ke ibu kota. Beberapa orang tidak berani menyentuh Anda untuk saat ini. Tolong pikirkan baik-baik. Lei Shui menyarankan. Meski begitu, Chen Ye masih menolak, saat ini, saya benar-benar tidak punya waktu, dan saya juga harus berada di provinsi Jiangnan. Jika saya menginjakkan kaki di ibu kota hari lain, saya secara pribadi akan meminta maaf kepada orang itu. Ini adalah sikap Chen Ye. Jika Anda memilih antara Huaxia dan Xiar Wosui, Chen Ye akan memilih Xiar Wosui tanpa ragu-ragu. Aduh. Lei Shui menutup telepon tanpa tahu harus berkata apa. 5 menit kemudian, telepon berdering lagi. Atau Lei Shui. Lei Shui berkata langsung. Meskipun tidak mungkin untuk pergi ke ibu kota, saya masih harus bertemu orang itu hari ini. Dia memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda secara langsung. Juga, mobil orang itu awalnya ingin membawa Anda kembali ke ibu kota. Sekarang sepertinya kita hanya bisa berkompromi, Anda bisa datang ke pangkalan, bukan? Ada mesin di sini untuk berbicara dengan orang itu. Tuan Ye, tolong jangan tolak ini, atau orang itu akan benar-benar marah. Setelah Lei Shui selesai berbicara, dia tidak berani menarik napas. Tuan Ye ini, berani melakukan apa saja. Baik. Untungnya, Chen Ye akhirnya setuju. Setelah menutup telepon, Chen Ye mengganti pakaiannya, dan begitu dia turun, bel pintu berdering. Chen Ye mengira itu adalah mobil spesial dari Huaxia, tapi dia tidak menyangka itu adalah saudara Han. Tapi kali ini, ada beberapa orang lagi di sekitar mereka. Sepertinya pelajarannya tidak cukup. Mata Chen Ye menjadi dingin untuk sementara waktu. Han Yan berkata, Chen Ye, aku hanya ingin kamu mengambil satu kesempatan, berapapun biayanya. Kami selalu ingin memiliki hubungan yang baik dengan Anda, jadi mengapa Anda tidak? Han Ming juga berkata, Chen Ye, kami tidak ingin memiliki hubungan yang buruk denganmu, tetapi hari ini, bahkan jika kamu tidak ingin pergi, kamu harus pergi, kamu tidak dapat menahannya. Sebelum kata-kata itu selesai, sebuah mobil melaju langsung ke villa. Keluarga Han tidak menerima begitu saja, ketika mereka melihat mobil dan plat nomornya. Wajah beberapa orang berubah total. Pucat sampai ekstrim. Bagaimana plat nomor ini muncul di provinsi Jiangnan? Apa-apaan? Reaksi pertama dari saudara dan saudari Han adalah mobil geladak. Jangan mati. Pada saat ini, pintu mobil terbuka, dan seorang pemuda kekar datang langsung ke Chen Ye dan berkata, Tuan Ye, silakan masuk ke dalam mobil, yang itu sudah menunggumu. Baik. Chen Ye mengabaikan orang-orang itu dan langsung masuk ke mobil. Kali ini, saudara Han dan yang lainnya semua tercengang. Plat nomor bisa dipalsukan. Apakah drivernya juga bisa curang? Pada saat ini, beberapa orang hanya merasa sudah ada keringat dingin di belakang mereka. Mereka tidak diragukan lagi sedang mencari kematian karena menyinggung Chen Ye sekarang. Provinsi Jiangnan, tempat yang tenang di suatu tempat. Chen Ye dibawa ke ruang konferensi. Ruang konferensi memiliki layar cincin, dan 7 atau 8 instrumen khusus sedang beroperasi. Lei Shui juga ada di dalam. Setelah beberapa saat, sinyal layar berkedip, dan seorang lelaki tua diproyeksikan langsung. Pria tua itu berambut abu-abu dan mengenakan setelan jas. Dia tampak tegar tapi lelah. Ketika dia melihat Chen Ye, mata lelaki tua itu memancarkan sinar cahaya. Udara tenang.
Orang tua itu akhirnya berkata, Chen Ye, dua kata ini mungkin nama yang paling sering kudengar selama ini. Kamu adalah pria muda yang sangat menarik. Setelah menghilang selama 5 tahun, setelah kembali, sepertinya orang yang berbeda. 5 tahun menghilangmu seperti sebuah misteri. Aku terkadang bertanya-tanya, di mana itu, orang seperti apa yang bisa kamu gunakan hanya dalam 5 tahun? Tahun, untuk mengolah orang yang putus asa menjadi orang yang begitu kuat. Jangan salah paham, aku tidak punya ide untuk menjelajahi rahasiamu, aku hanya menghela nafas. Chen Ye tidak berbicara dari awal sampai akhir. Pada akhirnya, Chen Ye tidak tahan lagi, dan berkata, kamu datang kepadaku, bukankah kamu seharusnya membicarakan hal-hal ini? Jika kamu memiliki keraguan di hatimu, katakan saja padaku secara langsung, aku tidak akan melakukannya. Bersembunyi dan tersedak. Orang tua itu terkejut dan tiba-tiba tertawa. Oke, aku sedikit menyukai karaktermu. Karena itu masalahnya, aku tidak berbicara omong kosong lagi, aku akan menanyakan beberapa hal padamu. Pertama, apakah kecelakaan Marshall Emperor Society terkait denganmu? Chen Ye tidak ragu sama sekali dan berkata, ya. Kedua, apakah Takeshi Kitano masih hidup? Apakah raksasa yang kamu temani di landasan seni bela diri hari ini, Takeshi Kitano? Berbicara tentang pertanyaan ini, lelaki tua itu jelas sedikit bersemangat. Atau bahkan tidak bisa dipercaya. Dia membutuhkan jawaban afirmatif. Iya. Chen Ye masih berkata. Mendengar jawaban ini, lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam, benar-benar tidak tenang.